Selamat berjumpa pemirsa, para konco Patrako dimanapun berada. Ini saya menjelaskan apa aja komponen dalam mesin sebuah mini excavator Patrako dan part numbernya agar memudahkan. Yaitu ini adalah namanya filter untuk fuel filter namanya. Ini fuel filter. Nah, fuel filter ini biasanya kita memakai merek Sakura dengan seri FC52040. Nah, kalau yang ini namanya adalah water separator. Kita memakai merek di sini Flatguard FS1240 mereknya. Oke, selanjutnya kita membahas adalah yang di sini adalah ini pompa. Nah, ini pompa berisi 750 cc cairan di dalamnya. Pompa ini. Nah, nanti kita bahas lebih pompa lebih jauh. Nah, ini namanya adalah sambungan dari EGR. Jadi sebagian gas buang dari knalpot dibakar kembali ke dalam. Karena ini sebuah aturan emisi. Ya, ini sebangsa turbo lah. Kalau kelemahan EGR ini apabila kita memakai bahan bakar dengan sulfur tinggi seperti biosolar B30, ini akan mudah akan terjadi karbon. Karbon seperti ini, hitam-hitam dia kan, knalpot. Maka setiap 6 bulan ini EGR ini harus kita buka, kita bersihkan karbon-karbon di dalamnya. Silakan disemprot aja, namanya pakai carbon cleaner, disemprot, ini dibuka bautnya disemprot. Begitu juga kejadian dengan di sini namanya nanti adalah di sini namanya nanti adalah itu nozzle. Nozzle ini karena kita pemakaian bahan bakar B30 dengan sulfur tinggi, maka akan cepat dia ada sebuah karbon di ujungnya, maka tersumbat dia, mudah tersumbat dia. Jadi bagiannya ini namanya 4 buah nozzle karena dia 4, 1, 2, 3, 4. Ini namanya elektrik aktuator. Jadi gas ini diperintah oleh sebuah kabel listrik. Ini part numbernya. Ini adalah stick oli namanya. Jadi memeriksa berapa ketinggian oli. Ini adalah filter. Ini adalah filter oli. Biasanya kita memakai merek Sakura C-52080. Merek Sakura. Jadi barang-barang dipakai Patrako ini sama dengan otomotif, bisa dibeli di toko-toko online atau langsung beli ke Patrako boleh. Mesin ini digerakkan oleh Yanmar. Di sini silakan dilihat. Ini adalah 4 TNV98. Ya. Oke, ini adalah jaket untuk knalpot. Jadi knalpot ini tidak terlalu panas dia. Jadi dibungkus dengan jaket. Blanket. Ini adalah namanya ECM, Electronic Control Module. Jadi semua sensor-sensor, mulai dari sensor udara, ini sensor udara, sensor oli di sini, sensor air di sini, sensor air, termostat, semuanya, semua sensor. Ini sensor kecepatan aktuator. Nah, di sini biasanya di belakang sini ada namanya sensor RPM. Maka semua sensor ini akan dibaca, diintegrasikan, disampaikan ke modul ini, Electronic Control Module. Maka dari modul ini maka diteruskan ke monitor. Jadi cara membaca ECM ini adalah melalui monitor. Di mesin ini sangat sederhana. Ini pompa berkualitas baik. Jadi mesin kita sangat sederhana. Mesin, pompa, kemudian ke control valve. Sangat sederhana. Jadi yang harus kita jaga adalah kebersihan mesin ini, tidak boleh ada kotoran di sini. Kenapa mesin cepat panas? Biasanya kita setiap swing pasti akan menumpuk kotoran di sini, tanah. Maka ketika tanah itu sudah kering, dihisaplah oleh ini radiator ini. Makanya dia cepat kotor. Maka jadinya setiap operator selesai kerja membiasakan ini tidak boleh ada tanah di sini. Karena kalau tanah ketika sudah kering, dia akan dihisap oleh fin aluminium ini, maka akan mudah tersumbat. Solusinya tentu kita dari belakang ini harus disemprot lagi, Pak Jai. Dikembalikan lagi, dibuang lagi dari sini.
Disemprot pakai air bertekanan tinggi seperti alat high pressure, alat-alat cuci sepeda motor. Ini AC, tali kipas dengan nomor A41 tali kipasnya di sini. Jadi agar memudahkan ini untuk termostat, Pak Jai, ini kalau termostat di sini taruhnya di dalam ini ada termostat. Termostatnya dengan merek Yanmar 12 18 50 49 801. Nah, itu serial numbernya untuk part orderannya. Kemudian valve pump di bawah, ini valve pump biasanya di sini. Jadi air itu diputar kembali biasanya di sini, belakang sini ya kelihatan. Nah, jadi di sini di fuel untuk fuel pumpnya di bawah tidak kelihatan. Biasanya merek Yanmar fuel pump yaitu 119225-52-102 dengan merek Yanmar. Tutup radiator ini Pak Jai. Ini tutup radiator dengan serial number JK022510-1730 merek Denso ini, Jepang. Nah, untuk ini namanya adalah untuk filter untuk AC. Jadi namanya receiver dryer. Ini receiver dryer mereknya Dingseng, yaitu serial number atau part numbernya adalah K105-1064. Nah, untuk pompa ini pompa hidrolik, ya, biar kita jelaskan lagi sekali lagi. Pompa hidrolik di sini adalah HP5V76, yaitu ini bagian dari tipe dari Kawasaki. Jadi kita jelaskan, gampang mencarinya nanti di online ataupun ada, adalah HP5V76. Kemudian untuk apa namanya? Untuk cairan-cairan lagi. Cairan ada itu. Untuk cairan oli hidrolik kita memakai oli hidrolik ini dia. Coba sini Pak Jai. Oli hidrolik saya masuk sini. Oli hidrolik. Jadi tiap sebentar kita harus buang angin oli hidrolik nih. Karena kalau tidak dibuang angin maka dia akan terjadi kondensasi, maka oli hidrolik akan bercampur air. Ini adalah level oli hidrolik. Dia minimum itu dia separuh. Membuktikan dia separuh ini adalah dia tidak boleh turun, ini paling rendah, minimum itu separuh. Jadi membuktikannya Pak Jai, coba Pak Jai, ini silinder harus tertutup semua dulu. Jadi tutup semua dulu, close silinder, tidak boleh kelihatan ininya, stainlessnya. Baru kita cek berapa ketinggian oli hidrolik. Jadi membuktikannya itu memang ditutup dulu semua silinder tuh. Baru kita cek. Jangan dalam keadaan silinder terbuka baru kita cek itu karena kalau keadaan terbuka pasti akan sangat kurang sih. Tapi jadi kalau kita isi dalam keadaan silindernya nampak tabungnya, kita isi, maka akan meledak nih, berlebih dia. Itu kiat cara mengisinya. Jadi oli kita pakai yang kita sarankan dari pabrik cairan hidrolik untuk masuk sini adalah yang ISO VG46. Jadi kekentalannya ISO VG46. Biasanya di Pertamina adalah merek Turalik. Kemudian cairan oli mesin di sini. Cairan oli mesin nanti kita mengisinya adalah di sini. Cairan oli mesin. Cairan oli mesin di sini adalah SX SAE 40 kurung buka CH-4. Biasanya dengan Mediterania Pertamina. Dan oli gardannya di sini. Ini oli gardan. Ini ada tulisannya fill, ada level, ada drain. Jadi di sini oli gardan kita memakai EPA strip SA E90. Biasanya merek Roret Pertamina. Jadi kalau kita mau oli gardan diganti, kita yang fill ini paling atas taruh, drain paling bawah, level paling tengah. Kita buka ketiga-tiganya. Setelah ketiga-tiganya tidak boleh nih tertukar-tukar.
Ini saja tandain, ini saja tandain. Oli gardan ini wajib ditukar sekali di 30 hari, wajib ganti. Apapun yang terjadi wajib diganti, karena di dalam ini giginya sangat halus. Jadi kalau masa garansi ini kita minta 12 kali ini foto bertanggal bahwa ini memang diganti. Kalau tidak dilewati, tidak diikuti prosedur, maka garansi akan hilang. Baiklah, ini adalah namanya sprocket, gigi-gigi ini sprocket. Yang itu yang licin namanya idle. Yang di bawah ini namanya carrier, roller carrier. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya di atas nih upper carrier. Jadi kalau ininya, ini memang tugas operator atau pemilik memeriksa semua baut ini, kencangannya. Kemudian untuk gemuk, gemuk kita memakai di sini Pak Jai. Di gemuk di sini kita memakai NLGI strip 3, yaitu gemuk yang digunakan untuk alat berat. Jadi apa itu NLGI strip 3? Yaitu sebuah gemuk sasis grease namanya. Jadi dia tidak larut di air. Bagaimana cara ini? Seluruh alat berat ini di bawah ini di sini ada 4 pentil grease-nya. 1, 2, 3, 4 untuk swing bearing. Jadi cara mengisi ini swing bearing ini di pispot, kemudian diputar 3 kali, kemudian ini di pispot lagi, diputar 3 kali. Banyak kesalahan orang mempispot oli itu, mempispot gemuk hanya ini aja di pispot. Tentu saja tidak beredar gemuk dalamnya. Jadi harus berputar dulu ininya ke eskavatornya 3 kali, pispot lagi. Itu kira-kira. Jadi jumlah pentil grease ini semuanya lebih kurang ada 20 buah ini. Di bawah ini 4. Di sini Pak Jai. Untuk pinggang. Ini ada 2 di sini. Juga sini. Ini ada pentil gemuknya. 1 di atas juga ada di sini. Semua di atas itu ada. Di sini. Ini pentil grease. Ini juga, Pak. Ini. Di atas juga ada nih. Semua pin-pin ini ada pentil grease-nya. Semua pin-pin ini ada pentil grease-nya semua. Ini untuk ini. Yang ini biasanya ini untuk ini. Semuanya ada. Pokoknya semua yang ada bersentuhannya ada pentil grease-nya. Jadi mesin ini harus jaga kebersihannya. Jadi kalau mau cek oli hidrolik harus tertutup dulu silindernya semuanya. Tertutup semuanya, baru kita lihat lagi indikator di belakang itu. Jadi ini adalah pentil untuk menegangkan rantai. Ini harus jaga juga kebersihannya. Jadi kalau sebelum di pispot ini bersihkan dulu kepalanya, baru kita pispot. Jadi tugasnya ini buat kalau rantai kendor ini ditegangkan, dikencangkan pakai ini. Kenapa swing bearing itu cepat rusak ya? Karena para operator atau teknisi tidak melakukan prosedur. Harusnya di pispot nanti berputar 3 kali, kemudian di pispot lagi, sehingganya terisi ke seluruh bola-bola besi itu dengan gemuk. Jadi itu beberapa kesalahan dari pemahaman yang salah bahwa cara mempispotnya begitu. Jadi setelah dipispot, semua pentil-pentil ini digoyang-goyang 3 kali, kemudian dipispot lagi, baru dia masuk. Jadi kalau cuma pispot di depan aja ini, maka di permukaan aja yang dikasih grease gitu. Ini adalah aki 100 ampere, yang itu adalah baterai regulator. Jadi baterai regulator adalah gunanya untuk
ketika kunci kontak kita posisi on, maka untuk menyambungkan keseluruhan listrik mesin ini adalah baterai regulator. Jadi yang menyambungkan listrik itu bukan kunci kontak sebetulnya. Kunci kontak hanya memicu regulator ini bergerak. Maka karena listrik dalam di eskavator ini besar nih, karena dia pakai DC. Nah, jadi suatu pemahaman yang salah bahwa kunci kontak itu akan menghidupkan mesin, mungkin itu yang salah. Seharusnya dia cuma kunci kontak hanya menghidupkan rangkaian baterai regulator, kemudian baterai ini regulator akan menggerakkan, menyambungkan semua kelistrikan. Ini adalah kalau misalnya eskavator tidak dipakai posisi off, maka baterai putus. Kalau pakai posisi on. Nah, ini selalu harus jaga kebersihannya. Yang paling penting itu di sini tidak boleh ada pasir atau tanah yang bergundukan di sini. Tidak boleh ada barang tul-tul sini, harus kering, bersih. Ini yang harus dilap. Karena kalau ada, karena ketika eskavator ini swing, dia akan terjadi penumpukan tanah di sini. Nah, kalau tadi penumpukan tanah di sini, maka ketika tanah kering dihisap oleh radiator ini. Nah, maka itu yang dibuat dia tersumbat. Nah, jadi perlu perilaku dari operator untuk menjaga kebersihan di sini. Jadi kalau memang bekerja di tempat yang banyak swing, itu karena banyak swing sehingga banyak menumpuk pasir di sini, maka pasir tanah segera dibersihkan dulu. Nah, ini segera dibersihkan. Nah, ini adalah EGR, tadi kita kembalikan. Maka EGR ini setiap 6 bulan harus diservis. Karena kalau tidak diservis akan banyak sana di dalam ini karbon seperti asap knalpot yang hitam sini, maka itu akan mengganggu. Nah, jadi kenapa terjadinya dia menghitam? Karena mesin ini dirancang untuk bahan bakar beroktan tinggi, tetapi untuk bahan bakar beroktan tinggi tentu saja harganya mahal. Nah, yang terjangkau tentu B30 dengan sulfur tinggi. Jadi yang hitam-hitam ini sebetulnya karbon atau asap knalpot yang hitam-hitam ini sebetulnya sulfur yang terbakar sebetulnya, bukan solarnya. Nah, jadi perkara injektor atau nozzle rusak itu selalu pada masalah bahan bakar yang berkualitas rendah. Ini contohnya berbakar berkualitas tinggi, bening. Nah, kalau solar bapak merah itu, itu untuk kita pasti tidak bagus. Jadi kalau ada masalah dengan mesin ini, udah mulai nggak nyaman bunyinya, inilah gantilah water separator ini. Ini kalau ada cairan air dalamnya dibuka ini, dibuka kerannya. Nah, ini kalau udah 2 kali ganti ini, nah ini filter solarnya diganti lagi. Jadi ini udah jelas, ini mereknya biasa aja, Sakura. Ini Sakura bisa dibeli di online atau di Patraco boleh. Nanti kan sudah kita sampaikan tadi untuk part numbernya udah jelas tadi. Adalah untuk filter oli, ini filter oli beli di C-52080. Untuk ini untuk fuel FC52040 Sakura. Ini water separator, jadi pemisah air dengan solar. Ketika bapak bekerja di daerah tempat yang dingin, akan banyak di sini terjadi air nih karena kondensasi. Wajib tiap pagi sebelum bekerja pentil dari hidrolik ini dibuang angin terus, Di sini ada di kaca ini sudah dijelaskan apa aja harus diperiksa setiap jamnya. Di sini dari dalam bisa tuh, dari sini bisa juga dilihat. Jadi di sini ada perintah mengenai yang mana yang digemuk, oli, engine, cairan-cairan hidrolik, semua ada diinformasikan. Silakan baca. Untuk oli, kita kembali ke oli. Oli kita memakai oli mesin. Kita memakai, jangan lupa, adalah yang berkode CH4. Nah, biasanya CH4 itu kita temukan Meditran Pertamina SX SAE 40. Nah, jangan salah Pak. Jadi Pertamina itu mengeluarkan puluhan jenis pelumas. Nah, tapi yang karakter untuk mesin ini, kadang-kadang orang kan asal oli mesin aja itu salah sebetulnya. Nah, jadi kita jelaskan dengan ini. Silakan ikuti aja.
Nah, begitu juga untuk membuka filter ini nanti kita kasih sebuah alat namanya mangkoknya. Jadi kebanyakan dia dibuka paksa sehingganya nih merusak ini. Nah, jadi nanti kita kasih mangkok. Kita kasih mangkok ini di, kalau tidak salah ini 70 berapa. Kita kasih toolnya nanti. Tapi saya ke pengenalan mesin gitu. Nah, ini adalah filter udara. Nah, jadi kalau udara tersumbat, ini ada sensornya, maka sensor ini mengirim ke ECU nanti dia mengirim ke monitor. Nah, di monitor nanti ada penjelasan lagi apa-apa fungsinya. Maka kewajiban dari pemilik untuk tahu tentang produk ini. Nah, untuk air radiator kita memakai coolant. Nah, kenapa coolant? Kalau pakai air biasa dia akan cepat mendidih. Kalau coolant ini lama mendidih. Nah, jadi kalau coolant dia lama mendidih, dia cairannya kadang-kadang berwarna kuning, kadang hijau. Nah, jadi kalau kurang, ini sebaiknya ditambah pakai coolant lagi atau pakai air aqua. Jangan air dari sumur atau dari air yang mengandung mineral. Karena kalau air mengandung mineral, maka mineral itu akan mengendap di mesin nih. Karena kan sistemnya kan ini air panas masuk ke radiator, kemudian didinginkan, turun, kemudian dari bawah tuh dipompa lagi naik ke atas, bersirkulasi lah gitu. Mesin ini akan bekerja baik di suhu 81 derajat Celcius. Nah, kalau sebelum 81, ini termostat ini tidak terbuka di sini. Ini ada termostat di sini. Jadi kalau mesin-mesin pemanas biasa masalah termostat. Nah, termostat tuh sama termostat di sini. Kemudian di tutup radiator juga ada termostatnya di sini. Nah, ini ada juga di dalam ini termostat. Nah, ini. Jadi ini kalau mengujinya, ini kita kalau menguji termostat ini, kita silakan rendam aja di air panas. Kalau dia turun, pernya lemah, itu tanda bagus. Tapi kalau dia tetap, tanda nggak bagus. Itu menguji ya, gampang menguji termostat ini. Nah, gitu aja. Tali kipas ketegangannya adalah 2 cm cukup. Nah, jadi harus jagalah kebersihan ke dalam ini, karena mesin ini sifatnya menghisap udara dingin, kemudian dia mengalir ke sini ke belakang. Makanya tidak boleh satupun benda di depan ini yang mengganggu hisapan sirkulasi udara. Maka wajib di sini dijaga kebersihannya. Nah, yang sering malas orang ini mempispot ini, dia harusnya sudah di pispot 1, 2, 3, 4, kemudian diputar 3 kali, kemudian pispot lagi. Kalau sekedar pispot aja, maka gemuk itu tidak sampai sekeliling. Nah, itu beberapa kelemahan yang harus pemahaman tentang grease ini. Nah, jadi jagalah kebersihannya. Sebaiknya pemilik sekali sebulan ya harus bawa pulang barang ini, dicuci, dibersihkan gini. Nah, kira-kira itu saja pemahaman sederhana untuk barang-barang eskavator. Untuk fungsi-fungsi dalamnya nanti kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabir untuk panasnya, bisa kita tarik, bisa kita pasang sini. Ya. Wassalam.